Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngaso, gimana nih di bulan Syawal nih antum-antum udah kelar belum nih puasa Syawal ini? Atau mungkin masih ada yang diputus-putus tapi nggak apa-apa, tetap kerjain puasa Syawal. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Masya Allah kita dipertemukan di bulan Syawal. Udah kemarin kita tawakuf, ketemu Ramadan dan akhirnya kita buka lagi pengajian. Tapi insya Allah MR dan majelis-majelis yang lain mungkin nggak ada tutup, terus istiqomah kita ngaji. Karena ngaji itu adalah selain menambah daya ingat terus-menerus, terus juga menjaga hati kita biar iman kita nggak lalai, guru. Masya Allah. Jadi kita sesempat mungkin ngaji, walaupun ngasok cuman ya sekitar 30 menit, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Rob. Assalamualaikum guru. Hari ini kita akan bahas untuk sahabat-sahabat ngasok mungkin dianggap sepele, pernah berkali-kali, atau mungkin bahasa anak sekarang dibilangnya receh, yaitu tentang keistimewaan Jumat. Masya Allah, kalau kita ngomongin Jumat ini adalah salah satu mungkin apa ya, ritual atau kebiasaan umat Muslim yang hampir setiap Jumat itu berkumpul. Jadi yang anak kita mau tanya ini adalah tentang kemuliaan Jumat. Ya, yang pertama adalah Ustaz, kenapa sih Allah memberikan keistimewaan kepada hari Jumat, Ustaz? Nah, yang pertama di dalam Al-Quran ada surah namanya surah Al-Jumu'ah. Ya, surah Al-Jumu'ah. Di situ juga ada perintah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, kalau diserukan di hari Jumat panggilan azan fas'au ila dzikrillah, buru-buru cepat mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalin dulu jual belinya. Ya, itu perintah secara spesifik untuk hari Jumat itu di Quran. Nah, di dalam Al-Quran. Kemudian juga tercatat dalam sejarah bahwa Jumat ini karena Jum'ah berkumpul, artinya Jum'ah kumpul. Perkumpulnya kembali Nabi Adam dan juga Sayyidatuna Hawa. Masya Allah. Setelah terpisah. Itu di hari Jumat ya Ustaz? Nah, ketemunya di hari Jumat. Setelah berpisah kan keluar dari surga, kemudian diletakkan di muka bumi ini. Sayyidatuna Hawa di Jeddah, kemudian Nabi Adam di India. Masya Allah. Nah, ketemunya di Jabal Rahmah. Masya Allah. Ketemunya di Jabal Udah Rahmah. Allah atur itu semua ya, gitu. Kang Bintang udah sampaikan Jabal Rahmah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain juga bisa sampai Amin, Jabal amin, Rahmah. amin. Ya, jadi di Jeddah. Jeddah itu sebutnya Jeddah karena dari nenek. Oh. Nenek kita Sayyidatuna Hawa. Nah, itu berjumpa kembali setelah terpisah. Bayangin tinggal di dunia cuma berdua doang. Iya. Berdua doang gimana? Belum ada alat komunikasi. Ya, kalau sekarang kita ketemu banyak orang, bisa nanya, bisa nanya, bisa telepon, bisa apa ya. Baru Nabi Adam dan juga Sayyidatuna Hawa dan ketemu di Jabal Rahmah di hari Jumat. Makanya begitu istimewa hari Jumat. Dan juga bahkan dalam madhab, salah satu madhab lebih mengunggulkan hari Jumat daripada hari Arafah. Ya, ada salah satu madhab, Anda lupa, kalau nggak salah madhab Ahmad bin Hanbal, lebih mengunggulkan hari Jumat daripada hari Arafah. Dan juga hari Jumat harinya ijtima'un nas, hari berkumpulan manusia, berkumpulan kaum muslimin. Ya, kumpul, namanya kalau berkumpul berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah lagi keistimewaan hari Jumat tersebut. Gitu kan. Masya Allah. Iya, kadang-kadang kita lihat mungkin kalau udah masuk waktunya sholat Jumat, artinya tadi Ustadz bilang berkumpul serentak sedunia nih, semua melaksanakan sholat Jumat. Jadi kita lihat syiar Islamnya ini begitu spektakuler Ustadz gitu. Nah, jadi betul. Dari ujung timur, ujung barat, bahkan di pelosok-pelosok pun melaksanakan sholat Jumat. Itulah kemuliaan Islam itu, kita punya apa kalau bahasanya kekompakan ya Ustadz. Nah, ya di Jumat emang momen ya. Momen silaturahim. Ya. Silaturahim dengan umat muslim lebih banyak lagi. Dan di situ juga momen untuk memberikan nasihat. Maka juga jangan sembarangan dalam memberikan nasihat. Panggung mimbar khutbah Jumat ini jangan disalahgunakan. Itu menjadi pesan-pesan, makanya wasiat yang paling utamanya wasiat ketakwaan di hari Jumat. Di hari Jumat juga khatib mengajak untuk mendoakan kaum muslimin. Di khutbah yang kedua, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Mungkin sering kita doanya egois buat diri kita pribadi. Ya, doa buat ini, Allah mudah-mudahan aneh begini. Momen Jumat itulah kita hadir mendoakan kaum muslimin. Kalau emang ente nggak sempet mendoakan kaum muslimin di hari-hari lain, di hari Jumat di situ. Masya Allah. Begitu. Allah khususkan itu. Ustaz, kalau kita bicara hari Jumat tentu ada salah satu
yang disunahkan Nabi. Jadi kadang-kadang kita mungkin yang tadi kita bilang, Ustaz, ini kadang-kadang pembahasannya udah hafal, udah tahu, tapi nggak ada salah juga kita untuk mereminder sahabat-sahabat ngaso. Kita mau dengar juga dong, Ustaz, ilmu dari Ustaz. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sunnah-sunnah di hari Jumat? Nah, sunnah di hari Jumat. Sebenarnya dari malamnya aja itu udah ada kesunahan. Dari malamnya benar-benar. Ada kesunahan kita membaca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi. Bahkan kalau kita tarik lagi, kita dengar dari dari ulama-ulama salaf terdahulu, mereka itu kalau udah sampai Kamis sore dia ngasih duit ke bininya. Ngasih duit ke bininya, bilang ini buat kebutuhan hari Jumat dan malam Jumat. Ente jangan minta-minta mana lagi. Kebutuhan Jumat, kebutuhan malam Jumat. Ane udah kasih nih semuanya, biar ente nggak ganggu. Ane hari Jumat mau fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya satu hari yang dikhususkan lah, kayak gitu. Sama kayak ada orang yang dia punya tabungan nanti dikeluarin di akhir Sya'ban. Begitu Ramadan, lu Ramadan nggak perlu nuntut sama gue lagi, ini udah gue kasih semua buat kebutuhan Ramadan. Ramadan gue mau fokus beribadah pada Allah SWT. Udah di-prepare berarti. Iya, udah di-prepare. Cakep juga tuh kita. Cakep juga gitu. Tapi kalau aneh biasanya kebalikan. Biasanya nanti pas pulang khutbah Jumat baru ngasih ke bini. Udah ditagih ada bos. Insyaallah. Iya, pulang khutbah Jumat baru ngasih lebihin ke bini ya. Ngelebihin ke bocah gitu. Ngelebihin biar bocah tuh paham gitu. Nih, ini kok dilebihin nih emang hari Jumat. Hari Jumat, hari bahagia, hari raya. Nah, maka kesunahannya itu dari malamnya baca surah Al-Kahfi. Kemudian biasanya kemuliaan malam itu di sepertiga malam akhir. Tapi kalau dari malam Jumat, dari malam awal malam itu udah istimewa. Jadi pergantian masuknya maghrib, Ustaz? Iya, dari maghribnya itu udah istimewa. Dari maghrib. Kemudian kesunahan lagi di pagi harinya kita disunahkan untuk mandi. Mandinya itu kalau misalnya makin mepet dengan waktu keberangkatan Jumat lebih afdol. Jadi kalau misalnya berangkat jam 11, mandi jam 10:30 itu lebih afdol. Tapi kalau nggak memungkinkan karyawan kantor, dia udah masuk dari jam 7, jam 7:30. Betul. Atau yang sekolah masuk dari jam 6:30, nggak apa-apa dari jam 6 mandi diniatin untuk mandi mandi sunnah Jumat. Dapat keutamaan tersebut ya. Kemudian apalagi disunahin juga banyak yang terlupa di ziarah kubur. Allah. Ada ziarah kubur hari Jumat. Itu disunahkan hari Jumat, Ustaz? Nah, disunahin di hari Jumat ziarah. Bahkan di malam Jumatnya. Ziarah kubur. Kita kalau di Tahrim itu habis subuh, habis baca surah Al-Kahfi, keluar ke pemakaman Zambal. Pemakaman Zambal ziarah. Di malam Jumat? Jumat pagi. Jumat pagi. Jumat pagi. Masya Allah. Nanti ada waktu ziarah ke makam yang lebih luas lagi, Furayat Akdar, kemudian bahkan sampai ke Mistah, Itu ziarah kubur. Kita kebanyakan rame ziarah kubur kemarin pas habis Lebaran. Bagus. Habis Lebaran sama Bonispu. Itu dong. Bagus, itu bagus. Tapi kalau bisa nginget matinya jangan pada momentum ya. Iya, di setiap Jumat kita, apalagi yang kuburan siapa yang dekat gitu, kita ziarahin. Itu ziarah kubur di hari Jumat. Kemudian juga di hari Jumat biasa potong semua tuh. Kuku, bagian rambut kita dan sebagainya. Kemudian tatayub, pakai yang wangi-wangian. Kemudian bersegera bergegas main pagi-pagian berangkat Jumat. Pagi-pagian berangkat Jumat, main awal-awal pagi berangkat menuju masjidnya. Iya, karena awal bid'atin zaharat fil Islam at-ta'akhur ada mutabakir ilal Jum'ah. Salah satu awal bid'ah yang terjadi dalam Islam ialah terlambatnya orang dalam melaksanakan sholat Jumat. Udah nggak bersegera. Dulunya tuh bersegera main pagi-pagian berangkat Jumatan. Sekarang main tar-taran. Iya, mental. Masya Allah. Ustaz, kayaknya topiknya makin menarik nih. Ada punya pertanyaan dari situ. Tapi sahabat ngaso jangan kemana-mana dulu nih. Ini di segmen 2 kita akan menanyakan tentang yang tadi Ustadz maksud adalah main duluan ke masjid. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita kembali. Assalamualaikum.
Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso yang lagi di perjalanan, yang udah di rumah, bahkan yang emang udah nungguin nih acara ngaso. Masya Allah, antum semua akan dapat ilmu, tapi tunggu nih, ilmunya bukan dari aneh, tentu dari guru kita Ustadz Afif. Ustadz, tadi Ustadz bilang adalah ada sunnah untuk main duluan ke masjid. Anda punya pertanyaan Ustadz, Anda pernah dengar ceramah adalah malaikat menunggu di pintu masjid. Apa maknanya itu Ustadz? Nah, itu mungkin bisa diambil dari kesimpulan hadis Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang hadir awal waktu, maka dia mendapatkan onta. Yang waktu berikutnya mendapatkan sapi, berikutnya dapat kambing, berikutnya dapat ayam, berikutnya dapat telur. Nah, kayak itu kan itu sebenarnya perumpamaan kayak seolah-olah orang yang hadir awal Jumatan kayak sedekah dengan onta. Allah. Zaman tersebut onta kendaraan paling mahal. Ya, secara bentuknya gede, Ustaz. Iya, secara bentuknya gede, sedekah onta. Dan saat itu kendaraan paling mahal. Kalau sekarang kendaraan paling mahal apa sih? Lamborghini atau apa? Ya, itu deh, mobil-mobil supercar. Iya, supercar gitu, sport car atau apalah. Ya itu saat itu onta kendaraan yang mahal. Maka keutamaan orang yang datang awal Jumatan kayak sedekah dengan onta. Sedekah dengan onta. Padahal dia nggak mampu bersedekah dengan onta, tapi dia mampu hadir awal Jumat. Yang berikutnya kayak sedekah dengan sapi. Ya sekarang kita ontanya berapa, sapinya harga berapa? Tiap Jumat ya sedekah sapi harga 25 juta. Sekarang gimana coba? Mohon maaf ya kalau secara kemampuan finansial nggak punya duitnya gitu. Iya, betul. Nah, tapi dengan tabkir menyegerakan Jumat dapat keutamaan tersebut sampai terakhirnya itu kayak sedekah dengan telur. Ya, sedekah dengan telur. Ayam dan sedekah dengan telur. Dan yang lebih akhirnya lagi, fa idza kharajal imam, kalau udah keluar imam menyampaikan khutbah, tawaw suhufahum. Artinya malaikat udah ngegulung catatannya. Ya Allah. Nah, di sini jadi pengertian malaikat tuh nungguin di pintu gitu kali ya. Bener. Kayak kinayah nungguin di pintu. Siapa nih dapat sedekah onta, dapat sedekah sapi. Imam udah keluar, udah nyampein khutbah. Malaikat sibuk dengerin, nggak nyatet lagi. Udah madep sono ya. Iya, nggak nyatet lagi. Oh ini catat enggak, lo udah terlambat. Tapi sah nggak Jumatan ya? Sah aja. Cuman fadilah keutamaan mendapatkan keistimewaan tabkir Jumat dia nggak dapat. Allah. Begitu. Jadi ya malaikat ketika imam udah nyampaikan khutbah dia sibuk dengerin tuh. Makanya khotib hati-hati didengerin malaikat juga tuh. Jangan ngomong yang ngawur-ngawur ya. Betul. Ustadz, pertanyaan kedua nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Jumat itu hari raya? Gimana pendapat Ustadz? Nah, ada hari raya yang berulang setiap tahunnya. Jumat ini hari raya yang berulang setiap minggunya, setiap pekannya. Idul Fuqara, hari rayanya orang-orang fakir. Hajjul Fuqara, hajinya orang-orang fakir. Haji orang-orang fakir. Dia nggak mampu haji berangkat ke sana. Sekarang berapa? Haji 60 juta. Yang plus furoda bisa belum 200, waktu tunggunya. 400 tunggu dan sebagainya. Itu bisa melaksanakan Jumat, menghidupkan Jumat itu bisa seolah kayak haji. Bermaksud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari raya yang berulang setiap pekannya. Karena berulang setiap pekan kita anggap jadi biasa aja. Karena itu, padahal itu istimewa. Ya, kira-kira begitu. Ustaz, datang pertanyaannya kepada Ana. Sebenarnya ada orang menanyakan gini, Bang, boleh gak sih nikah di hari Jumat? Terus yang kedua, apa keistimewaan wafat di hari Jumat? Nah, ini ada sih bilang, ntar ada tanyain mau Ustaz gitu. Silakan Ustaz dijawab. Boleh banget, bagus banget. Nikah di hari Jumat. Nikah. Akad di hari Jumat itu ada keunggulan, ada keistimewaan. Akad di hari Jumat. Kemudian juga wafat juga di hari Jumat ada keunggulannya juga. Nah, dijelasin itu Ustaz kalau mungkin kalau nikah, maaf ya, Ani udah pernah, wafat belum pernah. Kalau wafat di hari Jumat itu Nabi SAW bersabda, man mata yaumul jum'ah wa lailati uqiya min fitnatil qabr aw kama qala sallallahu. Siapa yang mati di hari Jumat atau di malamnya, malam Jumat, uqiya min fitnatil qabr. Dia dilindungi dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Ditanya man rabbuka wa man nabiyuka. Jadi dia nggak ditanya lagi. Orang yang wafat di malam Jumat atau di hari Jumat dia nggak ditanya di dalam kubur. Udah bebas pertanyaan. Maaf Ustaz ya. Kalau di malam lain pasti ditanya. Kalau malam bisa dibilang mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya begitu ditanya. Tapi gini juga nggak usah berkecil hati mereka yang wafat nggak di malam Jumat atau nggak di hari Jumat. Rasulullah wafat bukan di hari Jumat. Iya, hari Senin. Nah, di hari Senin. Berarti apakah kita bilang
Wah, berarti Rasulullah nggak mendapatkan keistimewaan. Rasulullah paling istimewa. Oh, Masya Allah. Jadi ya nggak usah berkecil hati. Kalau kok orang andai wafatnya bukan di hari Jumat, di hari Minggu nih. Nah masalah. Tapi kalau yang wafat di hari Jumat punya keunggulan. Punya keunggulan, Masya Allah. Sahabat-sahabat Ngaso tuh terjawab tuh. Yang WhatsApp ada nanya tentang boleh nggak zuat di hari Jumat? Boleh. Mungkin kalau antum-antum yang belum zuat atau udah punya rencana, silakan zuat di hari Jumat. Sebelum kita masuk segmen 3, kita jeda sejenak untuk yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz, kita tiba juga di segmen 3, yaitu segmen terakhir. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Tapi kita bukan perpisahan yang nggak berarti nih. Perpisahan dengan ilmu-ilmu nih. Ustaz, tadi kan kita udah tentang hari Jumat. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz yang masuk ke Anda. Bagaimana sih Ustaz fikih kalau orang datang Jumat terlambat? Kadang-kadang kan mungkin, maaf ya, saya nggak ngomongin teman-teman Ngaso, saya juga pernah Ustaz. Hukumnya gimana Ustaz? Datang Jumatan terlambat. Kalau misalnya dia dapat sama imam sholat, itu sebenarnya cukup. Artinya ya dia dapatkan Jumat gitu, mendapatkan Jumat walaupun nggak mendengar khutbahnya. Walaupun nggak mendengarkan khutbah. Tapi ya hilang keutamaannya. Ya Allah. Hilang banyak fala Jum'atalah. Artinya nggak ada pahala Jumatnya sampai ada yang kayak begitu kan. Kan rugi kayak gitu. Makanya harus dipersiapin banget gitu. Dan yang lebih parahnya lagi kalau ada orang yang masbuk Jumatan. Oh, itu gimana kalau masuk rakaat pertama apa rakaat kedua itu? Nah, kalau masbuk di rakaat pertama, dia masih terhitung mendapatkan sholat Jumat berjamaah. Oh, kalau masbuk di rakaat pertama. Tapi kalau masbuk di rakaat yang kedua, Masya Allah. Kayak misalnya nih ada orang, imam udah di ruku rakaat yang kedua, kemudian sami Allahu liman hamidah, ini baru datang nih orang. Allahu Akbar. Ini orang, ini nggak dapat rakaat sama imam. Nggak dapat rakaat sama si imam, ya nggak? Kenapa? Karena kita mengetahui dalam fikih untuk mendapatkan rakaat sama imam harus dia ruku bareng sama imam dan tumakninah bersama imam di rukunya. Betul. Ini orang imam udah sami Allahu liman hamidah, dia baru datang. Allahu Akbar. Nah, Jumat. Makanya ini yang disebutin dalam fikih, ada orang niat sholat tapi nggak sholat. Ada orang sholat tapi nggak niat. Ya. Dia niat tapi nggak sholat. Betul. Dia sholat tapi nggak niat. Ini kasusnya orang yang kayak begini. Allah. Contohnya ketika dia takbir, dia niatnya sholat Jumat. Usolli fardhu Jum'ah raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dia takbir. Tapi ingat, dia nggak dapat rakaat sama si imam. Karena Jumat itu disyaratkan harus berjamaah. Bahkan kan jamaahnya itu harus minimal 40. Ya kalau di Syafi'i 40, meskipun di mazhab lain ada yang lebih di bawah dari itu. 40 laki-laki, balik, akil, orang kampung situ. Kalau nggak itu nggak sah. Makanya nih orang kalau dia datang, dia sholat Jumat, makmumannya sah sama si imamnya tersebut, tapi nggak dapat satu rakaat sama si imam, maka dia nggak dapat satu rakaat Jumat sama si imam. Allah. Maka konsekuensinya orang kayak begitu, dia niat Jumatan tapi prakteknya sholat zuhur. Gimana dia ikutin? Ya udah sampai sujud, duduk antara sujud, tahiyat sama si imam. Imam salam, dia berdiri. Berdiri berapa rakaat? Dia harus sempurnain 4 rakaat. Walaupun dia udah melaksanakan satu yang belum dapat satu rakaat sama si imam. Allah. Belum dapat satu rakaat sama si imam. Iya. Maka dia kalau kata kita 2 rakaat dong, kan Jumatan 2 rakaat. Iya. Itu kalau dia sholat Jumat. Tapi kan dia nggak sholat Jumat. Kalau dia sholat Jumat 2 rakaat sendirian, sah nggak sholat Jumat sendirian? Nggak sah. Nggak sah sholat Jumat sendirian. Maka dia harus 4 rakaat. 4 rakaat apa? Zuhur.
Maaf ya Ustaz, walaupun niatnya niat Jumat dia takbiratul ihram. Iya, makanya dia niat Jumat tapi prakteknya sholat zuhur. Nggak niat sholat zuhur, tapi sholat zuhur. Iya. Itu masalah dalam fikih. Maka ya ini menjadi wawasan bagi kita, jangan sampai kejadian kayak begitu. Kalau kejadian kayak begitu dia sholat 2 rakaat doang Jumatan nggak sah. Karena Jumatannya sendirian. Karena dia nggak terikat dengan si imam sebagai makmum yang Jumatan. Nah, itulah makanya kita dibilang bersegeralah ya. Jadi udah azan panggilan pertama buru-buru udah ke masjid. Nah, Ustadz nih sebelum kita masuk ke kesimpulan, Anda mau dengar sendiri nih dari Ustadz nih kira-kira apa sih yang bisa simpel-simpel kita lakukan sholawat untuk hari Jumat ini. Kadang-kadang kan hari Jumat ini kan memang harus dibanyakan sholawat. Kira-kira sholawat yang paling maaf ya Ustadz, mudah dikerjakan dan memang sholawat ini keunggulannya di hari Jumat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Akthiru minas sholawat wa salam alayya layatul gharra wa yaumul azhar." Perbanyak selawat dan salam kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Di malam Jumat dan di hari Jumat perbanyak selawat. Ada selawat yang diriwayatkan di dalam hadis dan ini menjadi kebiasaan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah setiap ba'da asar membaca selawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baca selepas asar di hari Jumat sebanyak 80 kali. 80 kali. Siapa yang baca salawat 80 kali dengan sighah yang tadi, ba'da asar di hari Jumat, dia bakalan dihapusin dosanya 80 tahun. Umur kita aja belum sampai 80 tahun. Belum sampai. Insya Allah dosa kita diampuni 80 tahun. Dan dicatat orang yang beribadah selama 80 tahun. Begitu. Makanya jangan lewatin misalnya hari Jumat. Jadi Jumat dari awalnya istimewa sampai ujungnya istimewa. Kita bicara dari maghribnya aja Jumat udah istimewa. Padahal belum masuk hari Jumat, masih hari Kamis ujung tuh ya. Maghrib artinya udah masuk Jumat, cuman belum di sepertiga malam akhir, biasanya kita bicara sepertiga malam akhir. Sampai habis asar Jumat itu juga masih istimewa. Masih istimewa. Allah. Begitu. Kalau kita biasanya kalau Jumat asar itu jalanan udah macet gitu. Udah pengen buru-buru, kalau orang bilang weekend. Masya Allah. Ternyata diselipkan rahasia-rahasia di situ ya Allah. Allah. Gitu. Masya Allah. Ustaz, minta tips-tipsnya untuk teman-teman agar yang gampang mengerjakan sunnah di hari Jumat. Silakan Ustaz. Masya Allah, apa tipsnya? Amalin aja deh. Apa yang kita sampaikan ini juga jadi nasihat buat diri pribadi untuk mengamalkan dan mengkhususkan. Hari Jumat dengan hari yang istimewa, hari bahagia. Hari bahagia ya kalau bisa, bahkan kalau makruh puasa tunggal di hari Jumat. Hari Jumat doang, kalau direntetin sama Kamis nggak masalah. Jumat doang nggak. Kenapa? Hari raya makan bahagia, kasih jajan yang lebih kepada anak kita, pada bini kita, masak yang enakan dikit di hari Jumat gitu, biar ada kesan gitu. Masya Allah, hari Jumat ya. Masya Allah, sahabat-sahabat Ngaso, itu dia tadi ilmu dari guru kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Kita akan kembali dengan episode selanjutnya. Saya pamit, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.